kita panggilkan para pemain satu persatu. Yang pertama ada Anet Eduarda sebagai Gea Salsabila. Lalu ada Teguh Rasya sebagai Aldi Mahendra. Ada juga Jeva Natanio sebagai Aska Januar. Lalu ada produser kita yaitu Bapak Rocky Soraya. Selanjutnya ada Aliando Syarif sebagai Argantara Rainan. Lalu untuk pengisi soundtrack ya ada potret band. Yang pertama ada Melly Guslow, Anto Hood, Aksan Syuman, dan Mary Kasiman. Oke, lalu ada Fatasya sebagai Johan Adi Baskara. Untuk Reynald Ramadan sebagai Barak Satria. Ryu Kenli sebagai Elang Pradipta. Ada Ahmad Pule sebagai Ziko Haidar. Lalu ada Samudra Taylor sebagai Andre Galaksa. Lalu ada Natasha Wilona sebagai Shera Jehani. Lalu ada produser kita yaitu Bapak Rocky Soraya. Oke, ada Chandriadi sebagai Panji Gemilang. Dan untuk pengisi soundtrack dari potret band ada Melly Guslow, ada Anto Hood, lalu ada Aksa Syuman, Mary Kasiman, dan juga ada Nikita Dompas yang berhalangan hadir pada hari ini. Dan yang terakhir ada penulis novel Argantara yaitu Fafai. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk mereka semua yang sudah hadir pada hari ini, ya. Oke, dan langsung saja saya mempersilahkan untuk para pemain ya satu persatu untuk memperkenalkan diri dan juga berperan sebagai siapa di film Argantara. Boleh dari yang paling ujung dulu untuk Anet. Halo, selamat sore. Perkenalkan aku Anet Eduarda dan di film Argantara ini aku berperan sebagai Gia. Terima kasih. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya, di sini berperan sebagai Aldi. Selamat sore semua, aku Jeva Natanio, aku berperan sebagai Aska Januar. Halo semuanya, aku Natasha Wilona berperan sebagai Shera Jehani. Oke, untuk kalian tuh. Halo semuanya, selamat sore. Semoga semuanya sehat-sehat hari ini. Saya Aliando Syarif sebagai Argantara. Oke, kita beralih ke belakang. Reynald, silahkan. Halo, saya Reynald Ramadan. Saya berperan sebagai Bara Satria. Halo, saya Wikeli. Saya berperan sebagai Elang Pradipta. Halo, saya Ahmad Pule, saya di sini berperan sebagai Ziko. Halo, saya Samudra Taylor dan di sini saya berperan sebagai Andre Galaksa. Halo semuanya, saya Chandriadi, saya berperan sebagai Panji. Halo semuanya, saya Fatasya dan di film ini saya berperan jadi Johan Adi Baskara. Oke, itu dia tadi para pemain sudah memperkenalkan ya mereka berperan sebagai siapa di film Argantara ini sendiri.
Dan saya ingin bertanya kepada Potret Band. Film romantis udah biasa ya menurut saya, tapi ini beda dari yang biasa-biasa kita buat film romantis, karena nggak cuman mengetengahkan sisi percintaannya saja gitu, tapi ada hal-hal lain yang juga terjadi di usia-usia mereka yang nggak terlalu banyak, bahkan jarang banget dihadirkan ke dalam sebuah film. Jadi seneng banget bisa terlibat. Oke, itu kan dari Teh Meli ya. Kalau untuk dari Mas Anto sendiri atau Mas Aksan dan juga Mbak Mary, bagaimana? Selamat sore semuanya. Di dalam pengerjaannya memang kita berpikir keras, kita musiknya mau kayak apa, karena seperti yang Meli bilang ini bukan film romantik biasa, ada juga ada friendship yang kuat, ada kekuatan, ada actionnya. Nah itu digambarkannya harus seperti apa. Nah itu yang kemudian saya Aksan dan Mary dan Nikita berdiskusi untuk kemudian membuat musiknya seperti apa. Ada 2 lagu di situ yang harus kita sampaikan. Yang satu moodnya cepat dan satu moodnya untuk romantis. Nah itu yang kemudian akhirnya jadilah 2 lagu ini. Oke, kalau boleh tahu judul lagunya apa ya? Boleh untuk Mas Aksan atau Mbak Mary bisa disamakan? Satu saya, satu Mary. Boleh. Nah, saya Argantara. Oke. Judul lagunya Argantara. Mungkin lagi judulnya Friends Zone No More. Oke. Boleh mau ditambahin lagi dari Mas Aksan dan juga Mbak Mary? Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup ya? Oke. Kalau kayak gitu beri tepuk tangan dulu untuk Potret Band ya. Dan sekarang kita lanjut ke Fafai ya, penulis novel dari Argantara. Nah, untuk Mbak Fafai sendiri nih, gimana sih perasaannya novelnya ini tuh dijadiin film oleh hitmaker dan juga dimainkan oleh pemain-pemain hebat ini? Selamat sore semuanya. Perasaan Fafai sendiri di sini tentunya senang banget dong ya, senang banget. Awal-awal itu nggak nyangka novel yang Fafai tulis itu bisa dijadiin film, apalagi pemainnya tuh pemain-pemain yang luar biasa banget. Tentunya senang banget dan bahagia banget. Udah, gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Dan kalau untuk paroki langsung saja ya kita lempar untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan buka sesi tanya jawab, silahkan. Oke, silahkan berdiri. Terima kasih. Maaf saya tidak berdiri. Ada yang berdiri. Saudaranya yaitu Bapak Guntur Suharjanto. Oke, boleh? Ya. Kalau di dunia kulit itu kan ada juvenile, ada pemulihan atau remaja lagi. Kalau nonton filmnya Mas Guntur, halo Mas Guntur sebagai sutradara, apakah kita ini, saya sebagai yang lahir 73 gitu ya, tahun 73, Mas lahir tahun 73, kira-kira kita kembali muda dengan cerita atau dengan film ini, atau ini memang fokusnya untuk anak muda saja? Iya, gua nanya lo kali, ya kan? Udah lo telat bos. Oh iya. Kemana aja? Gitu. Nyapres. Udah, thank you. Itu aja buat Guntur. Langsung nih, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, Pak Rocky, teman-teman Aliando, Mbak Meli, Mas Anto, Mas Aksan, semuanya baru ketemu lagi ya. Maaf saya telat ya, tadi Jakarta masih macet. Oke, pertanyaannya kalau masih muda pasti Rul, karena film ini berjiwa muda ya kan. Lo kan udah tua, tapi tetap muda kan tampilan, sama dengan Argantara Rul. Jadi film ini bisa merepresentasikan orang yang dulu, sekarang juga tetap berjiwa muda Rul. Semangatnya muda terus, makanya soundtracknya juga muda banget. Potret lagi kan? Potret ya masalah ya Pak Rocky ya?
di sini udah lama nggak muncul kan. Jadi benar-benar menurut saya sih ini petualangan buat saya juga seru, menyenangkan ya kan. Saya juga tadi kalau ditanya umur berapa, kayak seangkatan kita ya, generasi 90-an lah. Nah tapi film ini insya Allah sih bisa dinikmati semuanya tuh, generasi sekarang Z atau tadi kamu bilang Alpha atau generasi sekarang sih bisa lah kita ngelihat, karena menurut saya tema ini nggak akan lekang oleh waktu sih gitu loh. Oke Rul, sama-sama Rul. Ya, jawab pertanyaannya Pak Ya, Rocky. Selamat siang semuanya, thank you udah datang. Jadi tadi pertanyaannya Hitmaker kenapa sekarang bikin bukan cuma horor. Kita fokusnya itu di genre productions. Jadi bukan cuma drama, bukan cuma something else, tapi genre. Genre itu semacam masuknya ke horror, thriller atau action. Di sini masuknya ke action romance. Kita bisa bilang 40% action dan 60% romance. Walaupun romance-nya itu lumayan kental, tapi karena 40% action itu masuknya jadi ke genre production. Genre productions itu artinya ada specific genre yang memang Hitmaker punya fans udah ada untuk menonton film itu, tapi karena kita mau membesarkan kita punya perusahaan, jadi masuknya bukan cuma di horror. In the future juga bakal ada genre-genre lain seperti thrillers, action yang mungkin lebih, tapi mungkin nggak 100% drama atau 100% yang movies yang apa namanya yang heavy, lebih masuknya ke penonton anak muda. Tapi cerita seperti ini, seperti juga film-film horor yang sebelumnya, kita nggak aiming cuma buat anak muda. It's something yang bisa di-enjoy dengan family. Karena tema-tema yang kita angkat biasanya itu kita selalu ada moralnya at the end, apa yang kita dapat dari sebuah film, dari apa yang kita dapat dari sebuah cerita, dan at the end itu bisa dinikmati dengan keluarga, dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluarga jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu. Tapi ini kayak oh ya pas mereka. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just apa namanya yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang zaman sekarang itu kalau hamil di bawah 18 harus tanya orang tanya juga. Kita udah update, ini bukan something yang zaman dulu, tapi kita udah ada dialog di film ini bahwa pasal sekarang itu adalah nikah itu harus di atas 19 tahun kecuali ada alasannya, kecuali dikasih apa itu namanya dispensasi dari government, itu ada ya. Dan baru-baru ini juga di kalau nggak salah di IG Pandemic Talks ada banyak anak-anak sejak COVID itu mereka nggak continue dengan sekolah karena masuknya ke pernikahan dini ataupun hamil dini. Jadi walaupun peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk ke memang cocok untuk yang diangkat zaman sekarang. Thank you. Oke, mungkin Pak Aliando. Iya, halo semuanya, saya Landi Syarif. Udah tadi ngomong lagi. Perkenalan lagi. Jadi pertama kali juga menerima judul film Argantara ini nggak langsung main apa-apa, oke nih gitu loh. Jadi kayak nggak baca dulu gitu sinopsis dan lain-lainnya. Jadi pas ketika ngebaca sinopsisnya seru karena berbeda dengan film-film lainnya, apalagi juga ada hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi banyak film-film anak geng motor gitu yang udah banyak kita lihat, tapi kayaknya ada yang satu hal yang nggak lengkap gitu loh. Jadi mungkin di sini ada yang gue lengkapi di Argantara, dan karakter Argantara juga sangat apa ya, punya ciri khas tersendiri untuk kita tuh bisa ingat gitu. Apa itu namanya? Ya gitu. Jadi apalagi bagaimana dia membawakan ceritanya si Arga ini dengan kisah-kisah yang cukup ya teman-teman bisa ambil yang tadi Pak Rocky bilang, ada yang kita bisa ambil di dalam sebuah film. Jadi film Argantara ini menurut saya, Landi Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton oleh semua umur gitu pastinya. Itu dari Ali. Tadi nanya panjang, apa lagi sih? Oke.
Any else? Udah. Thank you. Tadi potret ada pertanyaan? Iya. Kalau saya sih sebenarnya kalau berbicara masalah seni baik itu di musik maupun di film itu seperti wahana gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam satu wahana ya kita nggak peduli siapa sebelah kita, terus warnanya seperti apa, yang penting seru gitu. Tapi dalam hal ini mungkin Argantara adalah saya bisa bilang ini salah satu project, bukan salah satu tapi mungkin satu-satunya project yang berani mengawinkan generasi kami dan generasi Aliando, yang mana sekarang kalau di pasar kan ada satu fenomena bahwa anak-anak generasi sekarang itu menyukai musik-musik 90-an ya. Kalau bisa dibilang yang menguasai Senoparty itu ya musiknya Potret sampai sekarang gitu, yang menguasai festival-festival yang padahal penontonnya semua bukan usia kita gitu. Itu ada satu rumusan yang mungkin juga mesti kita riset bersama-sama kenapa fenomenanya seperti itu. Tapi Argantara itu satu challenge buat kami untuk nanti kami bisa membuktikan atau juga mungkin film Argantara menjadi satu karya yang bisa membuktikan bahwa generasi itu sebenarnya nggak penting dalam sebuah karya, tapi pemikiran-pemikiran yang berbeda atau gap yang berbeda itu justru ketika disatukan menjadi sesuatu yang dahsyat harusnya ya, insya Allah seperti itu terjadinya. Mengenai lirik, nanti ada lirik-lirik yang mungkin kalau orang dengar sebagian akan merasa nggak meli banget gitu ya, tapi sebagian orang akan merasa meli banget karena udah biasa sebenarnya Potret liriknya nyeleneh. Ada beberapa lirik yang menurut kami itu hook di situ, karena lirik itu harus ada hooknya. Jadi begitu orang keluar dari bioskop habis nonton harus ada satu lirik yang nyangkut gitu, ada nanti. Tadi sih pas lagi dengar banyak hook yang lucu-lucu sih. Iya, itu sebenarnya setiap pembuatan soundtrack kita selalu pikirkan itu, karena orang nonton adegannya ingat lagi lagunya, orang dengar lagunya di mobil pengen nonton adegannya lagi, harus seperti itu. Nanti aja deh berdua di belakang. Oke, terima kasih ya. Dan mungkin jadi nggak perlu ada banyak penyesuaian, tinggal kita ngomongin visi misi kita kali ini untuk film ini apa, karena pasti kan berbeda dengan yang series. Dan aku juga banyak banget dibantu, yang kayak aku selalu ngomong ke Om Guntur, Om kalau misalnya karakter aku ini sama seperti series aku sebelumnya, kasih tahu langsung ke aku ya biar ada perbedaannya. Dan banyak diarahin, diajarin juga. Jadi ini pengalaman bikin film paling asik sih buat aku. Begitu, thank you. tadi untuk Aliando, silakan. Ya, karakter Argantara dan Aliando apa bedanya sih? Kalau Ali ini Pak Guntur, apa? Udah ngomongnya kalian? Udah. Jadi gini, perhatikan, gitu ya, marah ini berarti nggak masuk ilmunya, gitu gini. Jadi karakter Ali sama Arga itu bedanya kalau Arga tuh lebih lebih arogan. Kalau Ali aslinya kan nggak arogan aja gitu, egosentris. nggak sih, tapi lebih kalau Ali ini kan cuma ya agak ya nggak arogan Arga gitu loh. Dan Arga ini juga kalau diambil dari namanya Argantara Rainan, sebenarnya gue sih nggak tahu maksud dari Kak Fali untuk membuat cerita Pai membuat ceritanya, maksudnya dari namanya udah di research atau belum, nanti mungkin bisa kita di belakang dulu. Namanya cukup patriotik juga gitu, jadi Argantara gitu, kayak hampir nama Dirgantara juga kan gitu. Jadi Argantara, jadi kayaknya kalau misalkan dibaca juga karakternya kayaknya nggak jauh beda juga dengan sifat-sifat patriotik, tapi yang sangat gampang membara gitu loh. Jadi jadi dia ini ya sangat cukup ya arogan
Tapi dia mirip nggak sama karakter Aliando? Sama Aliando enggak. Nggak, beda dong ya? Beda, Aliando tuh enggak arogan dan namanya juga Ali kan, bahasa Arab gitu. Kan Argan ah. Dan gue juga nggak ngambilin anak umur 16 tahun gitu. Di antara 16 tahun mungkin. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, ingat kamu. Perhatiin. Astagfirullahaladzim lagi. Ya, jadi apa? Resmi. Tapi kalau yang nggak boleh tuh Pak menikahkan di atas 17 ya. Di 16. Sekarang 19 tuh nggak boleh. Tapi kalau resmi boleh, kayak di film ini ya. Ya, benar nggak sih? Tuh. Oh, iya pun resmi nggak boleh. Ya, gini, gue aja kan bingung nih. Ya. Nonton aja. Bentar bareng. Coba, kayaknya Pak, gue kan ngikutin doang Pak arahannya. Ngikutin arahan. Enggak, maksud saya menikah dengan umur 16 tahun tapi resmi dulu gitu, bukan hamil di luar nikah itu. Nah, harusnya resmi, nggak boleh di sini dia resmi dulu nih. Di sini untuk kita juga nggak ngajarin hamil luar nikah juga filmnya. Jadi kita emang dari orang tuanya nikah lu gitu kan. Ya, jadi jelas bro. Jelas gitu. Ini resmi dan halal dan thayyib. Bapak bener ya, Pak nanya lu. Tapi ya maksudnya jadi jangan sampai kita nabung dulu baru nikah gitu, jangan ya. Baru bagus tuh nikah dulu baru deh. Iya, nabung dulu. Tapi jangan dulu. Nah, makanya di Argantara ini mungkin dikasih betapa nikmatnya nikah tanpa harus di luar nikah tuh mungkin dikasih energi itu. Mungkin ya. Tapi nggak tahu juga. Jadi tapi ceritanya cukup menarik. Tapi ceritanya juga nggak bilang bahwa biarpun nikah dan hamilnya 16 tahun itu sesuatu yang mudah. Iya, dan pastinya sangat sulit apalagi umur remaja gini ya, Bang. Iya, karena kan malu juga depan. Oh, teman-teman, lo masih sekolah, kan udah nikah, ya kan? Terus apa kata teman-teman dan lain-lainnya ya itu dari film Argantara. Nonton aja di bioskop Senanda. Mungkin ntar pada jadi DVD bilang. Udah nggak ada DVD Pak. Nggak ada DVD sekarang. Netflix sekarang. Gue telat banget. Gue aja masuk mall ini udah pakai apa peduli apa itu tadi. Gue 3 tahun gak keluar rumah, pas keluar sini udah 3 tahun apa peduli apa ini Pak? Saya peduli orangnya gitu. Barcode kan gitu. Ya udahlah ikutin deh gitu. Pak, nih goceng Pak masuk juga. Tapi itu untuk kita mencegah juga. Maksudnya gue gak keluar sama 3 tahun ya. Maksudnya tahu karena gue sakit itu kan. Karena gue sakit jadi pas gue masuk dengan suasana yang berbeda itu iPhone gue iPhone 7 belum paling baru gue bilang. Sekarang udah iPhone 13. Ini tahun berapa sih belum? Kayak 2022. Dan alhamdulillah maksudnya film Argantara sudah gue selesaikan di sekarang. Sekarang ketika udah sehat pun masih sakit. belum sembuh sudah sakit sudah. Makanya di perbedaan kalau di film Argantara dan Ali Asli sangat berbeda karena dia ini cukup arogan dan Ali sangat tidak arogan. Jadi dan bukan juga menonjolkan hal yang arogan juga, hanya memberikan efek kepada penonton bagaimana jika orang yang arogan bisa terlepas gitu aja di dunia liar gitu loh. Cukup sangat mengerikan gitu sih. Wah itu nikah lagi kan udah ya komplit deh gitu. Nonton. Makasih. Makasih Mas. Untuk tadi dari potret ada pertanyaan ya, Mas ya? Untuk potret silakan. Nanti singlenya itu di besok udah bisa didengarkan di streaming di online. Soalnya waktu itu ya di online shop. Tulisan menjadi sebuah media visual gitu. Jadi di sini karakter Argantara terutama yang jelas dia mewakili roh dari Wattpad-nya. Tapi kalaupun ada pengembangan, ada sebuah hal yang mungkin berbeda, itu adalah sesuatu yang memang kita taruh karena itu menjadi sesuatu
nilai tambah dari filmnya kayak gitu. Bagaimana kita mengkarakterin Argantara yang naik motor, nah motornya motor apa gitu kan. Bagaimana dia cara tis ke perempuan, bagaimana dia mentreatment sama perempuan. Kita semuanya bikin sesuatu yang ada nilai plusnya, tapi tidak lepas dari ruhnya seperti itu. Jadi saya yakin para pembaca Wattpad-nya ataupun yang belum membaca pun bisa menikmati dan merasakan feel yang sama. Begitu, jadi saling melengkapi. Terima kasih. Silahkan, Mbak Fai. Katanya bingung, katanya oke gitu. Cerita aja, buat kamu gimana gitu. Terus ketika jadi sebuah screenplay, jadi film gimana. Terus lihat nih teman-temannya semuanya yang mainnya Akberos sesuai enggak. Mau nangis nih. Awas dulu, kamu jangan gede. Yang dari aku ya, dari spoiler yang ada di Instagram yang dibagikan dari tim Hitmaker itu lumayan oke sih. 50 atau 80% tuh hampir sama dengan Wattpad. Nah, ya. Jadi intinya saking bingungnya dia puas sebenarnya teman-teman semuanya yang bayar. Seneng kan kamu ke sini? Ada Akberos di sini, ada Argantara, ada Aldi semuanya di sini ya. Oke, dia puas sekali Mbak. Nanti nonton aja di filmnya, tungguin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, di belakang. Silakan. Mau nanya buat Renald, gimana perannya sebagai Bara di film Argantara? Halo semuanya. Jadi karakter Bara di Argantara ini adalah arogan, gak mau kalah, sombong banget dan merasa punya power. Dan cuman yang awalnya masalah sepele dan karena gengsi ya, karena arogan gak mau kalah, terus hari sampai masalah jadi begitu lagi. Dendam banget sama Argantara, teman gengnya Beros. Oke, silahkan. Saya buka 2 pertanyaan terakhir. Boleh? Ya, silahkan Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Saya dari Alisius. Saya mau nanya sama Aliando. Ali. Terus ngeblendnya gimana sama teman-teman? Ada proses
1,5 bulan, jadi kita bareng-bareng itu banyak. Dari teman-teman semuanya, jadi saling support gitu loh. Dan di sana saling support makin terbentuk lagi. Dan antara sih seperti itu waktu itu sama siapa juga sama siapa cewek sering banget tuh gue kembali, jadi kemarin gue kembali ya sampai jadi kadang gue ke kamarnya ngapain, begitu pun istri terhadap anaknya. Gila. Tetap dan juga beberapa